jadi sebelum kita menentukan jenis cuti yang akan digunakan oleh para karyawan, kita harus membuat data-data dari karyawan di perusahaan kita. Yang pertama kita bisa pilih. Nah, di sini kita bisa klik create pada bagian kiri atas. Nah, kita bisa pilih nama karyawan yang ada di perusahaan kita. Lalu posisi dari karyawan tersebut. Untuk informasi nomor HP, nah kita bisa ngisi nama-nama dari nama-nama atau data dari karyawan yang kita buat. Lalu kita pilih departemen dari karyawan ini yang kita buat. Nah, lalu kita bisa masukkan alamat pekerjaannya. Nah, untuk jam kerjanya yaitu standar 40 jam per minggu. Nah, untuk time zone-nya ini bisa kita pilih. Nah, di sini saya pilih Asia atau Jakarta. Nah, setelah itu kita klik create di sebelah kanan. Nah, sebelumnya di sini ada informasi data dari foto, bisa kita pilih jika memang ada foto dari karyawan tersebut. Nah, setelah itu baru kita klik create. Nah, kita ulangi yang sama hingga 6 karyawan. Untuk posisinya jangan lupa Nah, untuk semua data dari karyawan ini bisa disesuaikan dengan yang diinginkan. Oke, setelah itu kita create lagi. Nah, ini beberapa karyawan yang sudah dibuat hingga 6 karyawan yang ada di perusahaan Jinhit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya kita beralih ke aplikasi yang time off untuk menentukan cuti tahunan para karyawan. Kita klik yang time off. Setelah itu klik configuration. Kita pilih yang time of type. Kita tentukan tipe cutinya apa. Kita klik create atau membuat. Di sini kalian bisa langsung mengetikkan jenis cuti apa yang akan diberikan pada karyawan. Misalnya di sini saya akan membuat cuti sakit. Untuk approval-nya atau persetujuan kita yang by time of officer. Terus untuk responsibility time of officer-nya kita pilih yang penanggung jawabnya. Untuk take time off-nya kita pilih yang die. Untuk dokumen pendukung kita centang. Untuk yang cover image terserah kalian mau pilih apa. Yang selanjutnya ada allocation sama employee request. Kalian pilih yang yes dan juga not allowed.
Setelah itu kalian bisa klik create atau simpan. Yang selanjutnya, cuti tahunannya selanjutnya yaitu saya buat yang cuti bersama. Entah itu untuk hari raya ataupun pas pada saat Natal. Nah, untuk approval-nya sama. Ini kita pakai yang by time of official. Respon time of official juga sama. Untuk yang take off ini juga day untuk kita per hari. Dokumen juga diperlukan. Untuk kind of time-nya kita pakai absence. Untuk request allocation kita yes, dan juga employee request kita yang not allowed. Lalu kita create atau simpan. Nah, untuk cuti tahunan yang ketiga yaitu menikah. Approval-nya sama, by time of official. Untuk penanggung jawab juga sama, Iwan. Yang selanjutnya take time of in juga day. Dokumen juga dicentang. Untuk kind of time-nya juga absence. Lalu yes, dan juga pilih yang not allowed. Lalu klik create. Untuk selanjutnya kita klik lagi yang time of type-nya. Nah, ini adalah beberapa jenis cuti yang saya buat. Selanjutnya kita klik yang bagian menikah. Setelah itu pilih yang allocation. Kita klik yang create. Setelah itu ini untuk deskripsinya kalian isi saja sesuai dengan tipe cutinya yaitu menikah. Untuk allocation type-nya kita pilih yang reguler. Untuk setelah itu kita pilih tanggal. Misal kita pilih tanggal untuk tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Durasinya ini berarti 2 hari. Setelah itu, untuk yang modenya ini kita pilih yang by employers. Kita pilih karyawan. Untuk karyawannya yaitu yang Irin. Kalau udah kita klik yang create. Kita kembali ke time of type-nya. Kita klik yang sakit. Klik allowance, allocation. Kita create. Setelah itu untuk deskripsinya kita juga tulis sakit. Allocation type-nya juga reguler. Untuk periodenya kita pilih di tanggal berapa. Misal kita pilih di tanggal 18 sampai dengan tanggal 20. Berarti ini untuk durasinya ada 12 hari. Setelah itu modenya, kita pilih yang by employers. Setelah itu pilih nama karyawan. Di sini untuk yang sakit ada Kim So Jin.
lalu klik yang create. Selanjutnya kembali lagi ke time of type-nya. Klik yang melahirkan. Setelah itu, klik yang allocation. Klik create. Ini tinggal pilih menuliskan jenis cutinya. Setelah itu allocation type-nya juga reguler. Untuk periodenya, kita pilih misalnya tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Berarti di sini untuk harinya durasi ada 2 hari. Lalu modenya sama, kita pilih yang by employees. Untuk nama karyawannya, sini ada Han Suhi. Lalu klik yang create. Lalu kita kembali ke allocation. Nah, ini udah kayak udah langsung muncul kalau Han Sohee ini jenis cutinya yaitu melahirkan. Di sini cutinya ada 2 hari dan termasuk regular allocation. Halo, aku Dava, BM 155 izin presentasikan bagian cuti khusus dan cuti yang terjadi secara tiba-tiba. Misal cuti melahirkan bayi, bolnya. Terus untuk konfigurasi kita biarin seperti ini supaya standar. Supaya nanti bisa diubah-ubah lagi ketika diperlukan. Sementara untuk template-nya kita jadiin create sebelah kanan atas, and then cuti melahirkan siap digunakan. Time of types. Kita coba buat 2 lagi ya, baru. Khusus yang suddenly appears itu contoh lainnya adalah di kecelakaan. Di kecelakaan dengan format template seperti yang tadi, kita pilih satu simbol yang cukup mewakili di sebelah kanan atas. Di kecelakaan siap digunakan. Lagi cuti suddenly disappear, suddenly di saudara meninggal. Oke. Seperti tadi, formatnya seperti standar, and then kita pilih simbol yang cukup mewakili. Di sini ada simbol waktu, seperti ini waktu, nanti situ waktu. Di sebelah kanan atas, dan digunakan ketika cuti yang telah kita buat. Melahirkan, kecelakaan, saudara meninggal merupakan cuti khusus yang memiliki artian cuti yang tidak disengaja atau yang datang tiba-tiba. Terus di salah satu cuti kita melahirkan, kita pilih tujuannya adalah untuk mengalokasikan orang yang menggunakan cuti melahirkan ini. Ini time of type sesuai cuti yang digunakan.
regular allocation, misal dari tanggal 7 Desember sampai 30 ya, 30 Desember, berapa hari berarti nih? Harusnya otomatis sih. 7 30 ya, 23 harian ya. Terus uh, employee kalau semisal mereka, and then kita milih employee-nya di sini, bisa uh, employee yang tersedia, misalnya ini ada Dava, ada Fatur, atau juga bisa kita create lagi langsung di sini, nggak perlu di employee lagi. Misalnya Zaki, ini udah secara otomatis dia jadi employee uh, bagian employment. Misalnya kita pilih salah satu aja, cuti melahirkan usaha. Uh, Tri gitu ya, paling umum. Putri melahirkan. Terus di sini kita bisa ini, bener tema. Kita bisa ambil dua tindakan. Yang pertama mengkonfirmasi dia, atau langsung membuat cutinya dia tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Dipertimbangkan, let's say, tapi kita udah buat format template cutinya dia, dan kita tinggal mengkonfirm di kemudian hari. Kalau misalnya kita konfirm dulu, nggak bisa. Dan create untuk pendataan. Itu untuk yang cuti melahirkan. So far, semua cuti yang ada di sini, konsepnya sama. Karena kayak cuti kecelakaan, tapi alokasi apa yang mengalami kecelakaan gitu. Create, sorry, mention kecelakaan. Misalnya dia butuh waktu sampai 3 hari, gitu, sampai 10. Terus ini preferensi aja. Misalnya dideskripsikan kecelakaannya, kenapa kok dia butuh waktu 3 hari dan macam-macam ya, of course. Tapi employee seperti yang tadi, yang kita pilih orang, misalnya Putra. Kita create Putra, dan sekarang Putra menjadi orang yang cuti dengan alasan kecelakaan. Bisa kita confirm, bisa langsung kita create. Atau kita nggak confirm dulu, create dulu, supaya konfirmasinya bisa dilakukan di kemudian hari. Kita create. Nah, Pro. Sama juga kayak ini, sekarang meninggal. Jadi tetap dialokasi, create, kita tulis drama. Waktu yang kita butuhkan biasanya sampai berapa? 10 hari ya? 2 hari aja. 2 hari. Misalnya apanya meninggal itu. Hari. Berarti 5, 7, 12. 12. Nah, ini. Dan deploy sini. Tadi. Ini kita draw. Create draw. Sebagai orang yang cuti dengan alasan saudaranya dia meninggal. Kita create dulu. Karena mungkin aja kalau di momen kayak gini ya,
tadi kayak gitu, dia mungkin nggak sampai 7 hari terus udah move on gitu, nggak perlu confirm dulu kalau misal dia berubah pikiran deh. Sekarang kita satu. Jadi untuk melihat daftar-daftar yang sudah kita buat tadi, kita bisa lihat di salah satu time of types, misalnya melahirkan yang sudah kita buat tadi, and then datanya bisa di allocation di langkah awal tadi, tree di sini. Kalau kita buat lagi, misalnya ini terus Ayu melahirkan, udah ininya 12.5 bertiga deh, terus confirm, nanti akan muncul seperti ini. Halo, nah udah. I think that's all. Cara membuat mendata itu khusus langkah-langkahnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Dava, Buan Wikani, dan Tessa Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.